Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Lili di Aslili. Hari ini aku sedang berada di rumah salah seorang teman yang juga tetangga aku. Dia adalah seorang interior designer. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama teman aku ini seputar gimana sih untuk mengatur rumah supaya bisa nyaman ketika berada di rumah dan jadi tempat untuk recharge energi. Oke, inilah teman aku. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu, boleh? Iya. Halo semuanya, nama aku Ica. Nama panjang sih Herunisa, cuma biasa dipanggil jadi Ica ya. Terus kalau aku basicnya sebenarnya full time mom. Cuman kalau untuk freelance-nya ya interior design kayak gitu. Oke. Dari tahun berapa nih udah berkecimpung? Berkecimpung di sini sebenarnya kalau di UI itu lulusan arsitek, bilangnya tuh arsitek interior sebenarnya. Jadi kita beda dari yang lainnya. Jadi arsitek interior, aku dari 2013 ya. 2013 begitu aku nikah, aku langsung sendiri. Biasanya aku sendiri karena waktu itu kan suami begitu nih, aku langsung sebelum lulus tuh aku langsung nikah dulu. Begitu nikah langsung dibawa suami. Jadi ya udah struggling sendiri, coba sendiri, starting sendiri gitu untuk di interiornya. Sejak dari 2013 ya. Oke, sudah cukup lama juga ya. Lumayan. Udah 7 tahun ya. Nah, jadi kan ceritanya kita mau ngobrol-ngobrol soal yang tadi aku udah sempet bahas. Jadi orang punya rumah pasti ya. Akan punya rumah. Ada Karena kebutuhan kan ya. Iya, punya tempat tinggal lah. Betul, gitu. ya. Nah, biasanya tempat tinggal itu jadi tempat kalau misalnya untuk yang bekerja mungkin jadi tempat berpulang untuk nge-recharge energi, untuk berkumpul sama keluarga, untuk berinteraksi lah gitu. Gimana sih gitu ya? Caranya gitu ya dari segi interior designer gitu. Menata rumah supaya rumah itu bisa nyaman dan interaksi sama keluarga enak, bisa nge-recharge juga. Dan kalau misalnya pun yang nggak bekerja kan tinggalnya emang hidupnya di situ gitu. Gimana tuh? Biar tetap dapat energi. Oke, pertanyaan sebenarnya gampang-gampang susah ya. Karena kalau misalnya kita lagi ngomongin desain itu sendiri, pertama desain itu akan balik lagi ke personality-nya. Kita pribadi masing-masing dari kayak daily habitnya gimana, kesukaan kita apa, nanti baru kita keluar desainnya kayak gimana maunya. Nah, kalau misalnya di keluarga kami, aku pribadi biasanya kita menentukan rumah itu dilihat dulu nih, karena aku masih punya anak kecil, ada 2 kan. Yang udah pasti kalau aku pengen ruangan itu open space. Jadi anak-anak nggak terbatas gitu ya, nggak ada batasan sekat-sekat terlalu banyak. Terus udah gitu kayak pemilihan si furniture sampai akhirnya pemilihan warna kayak gitu sih di situ. Terus kalau misalnya aku di rumahku ini kita ngambil center point, ada yang namanya center point atau focal point. Focal point di suatu ruangan itu kayak titik kumpul buat kita semua, buat kayak interaksi. Pokoknya di satu hari tuh kita bakal menghabiskan waktu lama tuh di tempat itu. Dan di setiap keluarga itu kan beda-beda ya. Bisa kalau aku pribadi, kebetulan aku sukanya masak, suka explore hal-hal baru gitu ya. Itu karena semenjak ngerantau, jadi ke dapur gitu ya. Jadi ke dapur gitu kan. Jadi ternyata dan segitu pentingnya kayak masak tuh jadi kayak buat aku jadi kayak ritual meditasi tersendiri sih. Jadi kayak ada something spesial, nilai value yang lebih, dan tanpa harus kita nyisihin si interaksi sama keluarga, jadi tetap ada. Kadang kan ada rumah yang dia punya dipisahin, ada dapur kotor, ada dapur bersih. Nah, kalau aku langsung open space dengan center point di rumahnya adalah dapur, kayak gitu. Jadi walaupun ibu banyak masak gitu, sedang me time untuk melakukan meditasi gitu, tapi tetap bisa merhatikan anak-anak gitu ya. Iya, tetap. Jadi emang kita goals-nya itu rumah itu pengen kalau misalnya suami lagi kerja di atas, ada ruang kerja di atas, aku sama suami di atas, anak-anak main di bawah, kita masih bisa dengar, kita bisa tahu apa yang mereka aktivitas mereka, kita masih bisa pantau gitu ya. Pun kalau kita di bawah, anak-anak di atas. Jadi karena si open space itulah, mungkin kalau misalnya beda cerita, kalau misalnya rumahnya terlalu banyak si sekat dan nggak open space, itu akan lebih ada mungkin akan kayak suara, ada pantulan, jadi nggak kedengeran kayak gitu. Oke. Berarti tadi kalau misalnya disimpulkan, kalau misalnya mau mengatur rumah, dilihat lagi dari anggota keluarganya kayak gimana, personality-nya gimana, kebiasaannya gimana, dan juga
kebutuhannya kali ya. Kebutuhan ruangnya ya penting itu. Kebutuhan ruang setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Kalau misalnya aku mungkin dimasak gitu ya, makanya dapur jadi center point. Mungkin kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku Musik, mungkin kalau ada musik kan. benar. Ada satu ruangan kayak satu ruangan khusus musik sendiri misalnya kan, pasti bakal beda. Keluar bener. output desainnya kayak gitu. Iya. Nah, terus tadi juga dibahas soal bagaimana pemilihan furniture dan juga warna nih. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau di aku pribadi, kalau untuk milih warna, karena aku mungkin orangnya introvert ya. Maksudnya dalam mendesain itu ternyata aku mendesain dengan personality yang introvert. Yaitu apa? Introvert itu kan mencari ketenangan ya, mencari ketenangan dari inner kita. Saat aku masuk ke dalam rumah, harapan yang aku ingin tampilkan adalah aku dan suami. Kita pengen rumah itu memberikan nge-recharge kita. Dia membawa ketenangan. Makanya kalau misalnya kalian perhatiin ya di rumahku tuh mungkin lebih banyak blank space, wall yang putih aja plain tanpa ada apa-apa. Karena aku membiarkan si mata itu untuk istirahat tanpa ada distraction apa-apa gitu kan. Jadi warna putih dominannya kalau di rumahku, hitam sama ada elemen kayunya ada, hijaunya ada. Tapi hijaunya itu aku cuma membawa elemen dari alam ke dalam rumah sama ada sentuhan gold sedikit kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ditarik lagi dari segi arti si warnanya itu sendiri kan, kalau hitam itu ya kan kayak spektrum yang absorb warna, nggak begitu dominan kan. Terus kalau misalnya putih dia kayak memberi kesan kayak tenang. Damai gitu ya. Terus sama kalau gold itu kayak dia tuh kayak mau bikin center point kayak wealthy, itu kan gold ya, winning. Jadi ya mungkin kalau di dapur itu sendiri aku akhirnya masukin kayak gitu, masukin si gold. Iya, goldnya. Tapi cuma cap muncul-muncul dikit gitu. Iya. Oke. Terus itu kan misalnya dari sisinya introvert, aku baru tahu gitu ya ternyata tembok dibiarkan kosong tuh hanya untuk mengistirahatkan mata ya. Iya, jadi aku tuh pengen mataku tuh aku tenang. Jadi kayak kita kertas putih polos gitu ya. Kertas putih polos tuh ketika kita dikasih satu kertas putih polos, kita tuh kayak siap untuk menuangkan, kita siap untuk berkreasi gitu, kayak gitu. Jadi kita dikasih kebebasan, otak dikasih kebebasan untuk menenangkan pikirannya. Dari kalau kita keluar, kita ke mall atau kita kemana, ke tempat umum gitu ya, ke public space, itu kan stimulasinya banyak banget ya, warna, tekstur, bau, suara gitu kan. Makanya aku entah kenapa kalau aku pribadi aku ngerasa cepet drain kalau misalnya di tempat umum. Begitu aku masuk ke rumah langsung syuting, langsung kayak tenang, relax kayak gitu. Ya, oke. Goalsnya gitu. Goalsnya itu ya. Berarti kalau misalnya tipikalnya orangnya ekstrovert, ekstrovert aku itu akhirnya munculnya di beberapa. Kalau misalkan nanti kamu bisa lihat kayak aku ngambil cushion yang warna jedeng kuning, warna merah, warna apa itu ada. Berarti memang nggak serta-merta harus kayak gitu. Cuma kalau untuk yang extrovert sendiri, mungkin kalau misal untuk aplikasi di rumahnya, biasanya dia memang cenderung berani untuk warna-warna yang lebih bold gitu. Tapi untuk mungkin di sebagian ruangan aja gitu ya. Gitu. Oke, berarti emang yang ekstrovert itu lebih berani, nggak mesti rame tapi berani. Biasanya gitu. lebih berani, biasanya dia lebih berani. Temanku ada yang aku pokoknya mau misalnya ruang makanku lebih colorful ya, atau warnanya orange atau apa gitu kan. Atau wallpaper yang corak gitu ya, heboh warna gitu kan gitu. Kayak gitu. Oke, tadi udah dari ngomongin furniture, terus juga material sama warna. Terus apalagi nih yang kira-kira bisa jadi tips, mungkin nggak banyak orang awam yang tahu gitu ya, yang bisa menjadi desain yang bisa jadi ketenangan buat orangnya. Desain ketenangan itu relaxing gitu. Oh iya. Kalau aku pribadi sih, aku menggunakan prinsip metode si KonMari, tahu kan Spark Joy ya? Si KonMari. Apa tuh? Ada bukunya ada si KonMari Spark Joy. Dia tuh jadi orang Jepang, dia mengaplikasikan semua barang, semua items atau barang apapun di rumah kita tuh semua harus ada pada tempatnya. Itu kunci pertama. Sebenarnya itu kayak masuk lagi kita ke minimalism, cuma bukan yang minimalis freak gitu ya. Jadi kalau aku pengennya semua, dan aku setuju, kita semua barang tuh harus ada tempatnya. Makanya saat aku bikin si dapur ini, aku benar-benar mikirin aku punya item apa aja dan aku harus masukin semua ada tempatnya. Jadi while aku lagi mau melakukan si ritualku,
aku tahu ini tempatnya di mana, dan bahkan aku tahu ini kok ada yang nggak ada ya, ini ada tempatnya yang melesat di mana gitu. Dan kalau misalnya untuk kayak storage, aku di rumahku nggak ada gudang, aku sengaja karena aku nggak mau menyimpan kayak kardus. Dulu mungkin aku masih kayak gitu, cuma kalau sekarang aku tahu karena kardus ujung-ujungnya cuman nanti butuh, ternyata nggak butuh gitu. Jadi memang kita kayak harus lebih meaningful, si items yang kita mau ada di rumah itu harus lebih meaningful, kayak ini benar-benar aku perlu nggak sih ada barang ini di rumah. Jadi kayak gitu. Jadi kayak lebih apa ya, jangan sampai impulsif saat kita mau ngisi rumah tuh, ini bagus aku suka, padahal itu kita nggak butuh-butuh amat gitu ya. Udah gitu dan nggak masuk sama si style kita kayak gitu. Itu dia suka banyak kejadian itu ya pas jalan-jalan lucu ya, pengen aja lucu gitu ya kan. Aku juga kayak gitu. Cuma mungkin karena si sifat introvert aku, suamiku waktu itu pernah, itu lampu lucu deh misalnya dia nemu di jalan itu. Tapi aku itu enggak. Iya, kalaupun aku bilang enggak, iya itu lucu, cuma ntar aku pikirin dulu. Aku bisa butuh waktu kayak seminggu bahkan sebulan untuk mikirin dulu. Iya enggak? Kayak gitu. Lama memang, akhirnya decision maker-nya lama gitu ya. Karena aku pengen kayak itu segitu meaningful-nya saat masuk, benar-benar bisa menyatu secara keseluruhan kayak gitu. Iya, oke. Nah, terus kalau misalnya selain penempatan barang, setiap semua pada tempat, semua benda ada tempatnya, untuk membuat kita lebih rileks, apalagi nih, mungkin apakah ada warna khusus atau ada pencahayaan? Oh iya. Kalau misalnya untuk ketenangan, kalau aku sih penganut yang rumah itu pengen masuk cahaya, bukaan dan cahaya. Jadi bukaan sirkulasi udara sama cahaya itu penting banget di rumah. Kenapa? Karena cahaya itu sendiri kita bisa hemat energi, bisa hemat listrik gitu ya. Udah gitu si matahari masuk ke rumah itu bagus banget buat bunuh si bakteri dan lain-lain gitu ya. Dibanding rumah yang nggak dapet asupan cahaya matahari ke dalam. Otomatis kalau misalnya pagi kita udah disambut sama matahari pagi aja, kayak misalnya kamarku, aku sengaja, jadi ada aku sengaja matahari tuh dia bisa masuk, jadi begitu kita buka langsung kita dapat kayak energi baru. Nah kayak gitu, kenapa aku pengen banyak bukaan. Sama aku mau memasukkan elemen alam, yaitu apa sih, tumbuhan kalau aku pribadi. Jadi si warna hijau itu kan dia ngasih ketenangan, dia juga ngasih harapan karena tumbuh gitu ya si tanaman gitu kan. Makanya aku bawa elemen-elemen si alam itu tetap ada di surrounding, karena orang beda-beda sih. Ada yang dia pengen sekitarnya malah nggak ada apa-apa, karena benar-benar dia butuh yang segitu minimalisnya, nggak ada apa-apa, karena itu kayak nge-state pikiran dia ya kayak gitu gitu ya. Kayak gitu. Butuh sesuatu yang nggak usah dibikin apa-apa deh gitu ya. Nggak usah ada apa-apa gitu. Ini nggak ada apa-apa banget gitu ya. Saking nggak ada apa-apanya, tapi memang ada yang kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari kayak contoh kamu sendiri, mungkin akan ada elemen tersendiri. Misalnya kamu sukanya apa gitu kan. Entah kamu butuh wall art yang bisa ngasih apa, bisa ngasih motivasi atau apa, jadi beda treatmentnya. Beda ya. Beda. Kalau aku sih lebih ke taman sih, pengen nanam pohon gitu. Mungkin nggak di dalam rumah karena aku bukan tipikal yang apik, harus nyiramnya, segala macam. Aku jadi kayak kalau di luar kan sekalian gitu ya. Kayak gitu, mungkin kayak gitu. Nah, mungkin ada juga nih orang-orang yang mungkin nggak punya taman, terus juga pengen membawa unsur alam, tapi pun nggak bisa merawat tanaman. Ada alternatif lain nggak? Oh, ada alternatif lain. Dulu juga aku sebenarnya sebelum aku akhirnya pindah di sini gitu ya, aku sebelum mengadopsi tanaman, akhirnya aku pengen ada si kesan nature, tapi aku juga nggak mau effort, nggak mau susah gitu ya. Akhirnya aku beli si tanaman palsu. Tanaman palsu itu boleh. Jadi dia effortless, kita cuma modal lap-lap doang gitu ya. Kalau misalnya emang udah sampai buluk banget gitu kan, nggak perlu yang setiap hari kayak gitu. Dan sekarang juga artificial udah banyak yang bagus-bagus dan mirip banget sama aslinya ya kan. Dan kayak teksturnya enak kayak gemes gitu ya. Oke. Nah, terus setiap rumah pasti setiap rumah pasti punya ruangan-ruangan khusus. Oh iya benar. Nah, mungkin apakah ada warna yang perlu dibedakan untuk setiap ruang dan fungsinya gitu? Oh gitu. Kalau misalnya untuk sebenarnya pembedaan warna atau kita ganti ke satu ruangan itu kan buat transisi ya. Transisi juga itu sebenarnya nggak serta-merta harus kita kayak dari ruangan ini ke sini harus berubah warna, enggak. Cuma kalau misalnya emang dari si klien atau dari setiap orang secara personal dia pengen mendapatkan atmosfer tersendiri di suatu ruangan, biasanya dia bisa pakai
aku mau khusus untuk di ruangan makan ini penuh dengan ini ya, kehangatan, warm atau apa gitu ya. Kalau misalnya di ruang tidurku aku pokoknya semuanya yang shooting, yang calming gitu. Karena memang kalau misalnya kita masukin warna merah jedeng di kamar, biasanya kalau masuk ke ini, percaya nggak percaya sih ya, secara psikologisnya anak tuh jadi aktif terus, heboh terus dibanding saat kita ganti si pakai yang warna-warna yang tenang gitu. Ternyata itu segitu berpengaruhnya si warna. Oke. Berarti mungkin contoh kalau misalnya pengennya warming, warnanya apa aja tuh? Oh, kalau misalnya ada warm, biasanya warna itu kan ada yang warm sama ada yang cool ya. Oh iya. Ada yang cool, ada yang tone-nya, ada yang cool. Yang cool tuh biasanya hijau, biru. Terus kalau misalnya yang warm itu biasanya kuning, orange, dan warna-warna turunannya. Kayak gitu, warna-warna yang hangat biasanya. Oke. Mungkin terus kalau misalnya merah mungkin cocoknya untuk yang tempat kerja kali ya? Sebenarnya untuk nggak usah harus satu dinding merah jedeng gitu ya. Kita juga bisa masukin aksen-aksen kayak furniture atau elemen-elemen interior yang lainnya. Kayak misalnya merahnya di lampu meja belajarnya atau si pemilihan apa kursinya atau apanya gitu. Ya. Kayak gitu. Atau bisa aksen juga, macam-macam sih sebenarnya. Oke, berarti ketika kita mau membangun mood suatu ruangan, nggak mesti satu dinding full warna tertentu, tapi bisa memasukkan elemen-elemennya. Iya, elemen tertentu. Oke, sip. Oke, terus mungkin ada tips lain nggak untuk pasangan-pasangan muda yang baru mau membangun rumah nih, nggak menggunakan jasa interior design gitu ya, supaya lebih catchy. Oh iya. Dengan low budget mungkin ya? Bisa. Kalau kunciannya itu, kalau tips dari aku pribadi sih, kunciannya nomor satu, kita harus tahu kebutuhan ruang masing-masing. Sebelum kita mendesain, kita harus tahu kebutuhan ruang masing-masing. Kalau kamu nggak suka masak, kenapa harus bikin dapur yang gede banget? Ya kan nggak perlu kayak gitu. Terus kalau misalnya apalagi si suami, misalnya dia suka banget sama sepeda, ya kan? Banyaknya sekarang, akhirnya mau nggak mau, dia ada satu treatment khusus di luar atau ada storage khusus buat si barang-barang personalnya dia yang dia suka kayak gitu. Ada juga yang dia kolektor Lego macam-macam kan ya contohnya. Nah, jadi di situ kita lihat dulu kebutuhan ruang kita apa. Setelah kita tahu kebutuhan ruang, kita baru masuk ke mood apa yang ingin kita ambil atau kita tampilkan dari satu ruangan. Apakah kamu kalau mau pulang ke rumah tuh pengen dapat ketenangan atau kamu mau dapat kayak semangat, ada ruangan yang bikin semangat. Nah, jadi di situ juga keluar. Biasanya sih tipsnya adalah kita bisa bikin mood board dulu pertama. Mood board yaitu gambar preference kita kumpulin, kita maunya kayak gimana. Kita pick color warna-warna kita dan kita harus stick sama warna itu aja kalau bisa. Nah, aku juga saat bikin rumah ini, begitu aku masuk, kalau misalnya kalian lihat warnanya pasti di situ-situ aja. Nah, jadi nanti akan ada yang namanya balance harmoni. Jadi kayak ada kesan apa ya, harmoninya tuh dapat gitu di satu ruangan kayak gitu sih paling. Jadi nanti kalau mau ngambil si furniture juga gitu, pilih warna-warna netral misalnya. Atau kalian mau dapat statement atau kayak biasanya kalau extrovert tuh suka warna-warna yang bold atau yang statement chair yang dia pengennya yang unik aja gitu. Nah, gitu juga. Tapi kita harus tahu patokannya di mood board kita, terus masukin ke layout. Saat kita mau masukin ke layout itu, saat kita udah tahu kebutuhan ruang kita, jangan lupa ini pengukuran ruangan ya. Saat kita mau beli kalau kita mau beli furniture, kita harus benar-benar diukur secara presisi. Jangan sampai kegedean atau kekecilan. Iya, benar. Makanya kalau kamu ke toko furniture yang besar itu kan, yang jauh itu ya. Dari rumah kita jauh ya. Tapi tetap aja didatengin gitu ya. Pasti dia nyediain sih penggaris kan. Dan dia juga pasti nyediain boot-boot yang dia bakalan bakal ngasih konsultasi untuk ruangan, jadi supaya nggak salah beli kayak gitu. Itu saking pentingnya untuk ya. Iya, itu doang sih. Dan jangan sampai impulsif untuk, jadi kalau misalnya aku pribadi sih sabar dulu aja, karena kalau misalnya rumah itu proses bertumbuh dan berkembang ya. Jadi kalau aku pribadi ngedesain nggak bisa yang sekarang harus jadi semuanya kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nikmatin, enjoy, karena seru loh sebenarnya ya saat kita momen lagi ini. Lagi membangunnya ya. Oke. Berarti kalau misalnya buat pasangan muda-mudi yang baru dan mungkin budgetnya belum terkumpul, yang penting pertama ada plan-nya dulu kali ya. Plan, kebutuhan ruang, kemudian mood board tadi. Dituangkan ke dalam plan-nya, akan diisi dengan apa dan cicil aja ya, nggak apa-apa ya satu-satu budgeting, ya. Dari budgeting baru
beli ya. eksekusi. Eksekusi. Mungkin nggak apa-apa kan kalau dicicil Nggak dikit-dikit apa-apa ya. banget, aku juga kayak gitu. Kayak kita nggak mau, kadang kita nggak mau sampai salah beli gitu ya. Kita nggak mau sampai yang overpriced juga. Kita kan gimana caranya on budget, tapi kita masuk nih ke konser. Nah, itu mau nggak mau kita harus ini sih, kayak harus hunting sabar gitu ya. Hunting sabar. Hunting Ya, dan ya, sabar itu dong. Iya benar. Nah kadang modelnya juga cepat berganti juga Iya ya. benar. Iya. Makanya kalau misalnya mau sih cari yang warna long last dan modelnya juga long last kayak gitu. Warna long last dan model long last ya benar-benar. Iya. Biasanya mungkin kalau misalnya kayak kita keluarga yang udah ada anak gitu ya, anak kecil, mau nggak mau pemilihan material kayak si sofa, contoh sofa gitu ya, atau tempat kursi itu kan paling sering ada apa sih anak-anak kotor segala macam, makanya kita cari materialnya yang gampang dibersihin, atau kalau misalnya sofa bisa yang dicuci, covernya kayak gitu paling sih. Oke, kayaknya bincang-bincangnya udah cukup panjang, Iya, cukup terkumpas ya. Iya, terkupas, cukup banyak juga Semoga. informasi-informasi baru nih ya untuk para muda-mudi yang sedang merencanakan rumahnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Ica ya. Amin, ya semoga bermanfaat. Terus kalau misalnya ada yang mau konsultasi sama Mbak Ica, boleh banget. Kemana Ayo, nih silakan. hubunginya? Boleh ke mana ya? Ke emailku aja ya. Ke email ya boleh, Emailku nanti aja. ada ya pas di bawah tahu. ya. Boleh ke Instagram nggak? Instagram juga boleh. Boleh ya, nanti ada di bawah juga. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya atas Sama-sama. waktunya ya. Lain kali. Iya. Dadah.